Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Natania dari SMA Kristen Immanuel Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini saya berbicara di sini sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang menolak dengan tegas mosi pada hari ini, yaitu Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Sebelum masuk ke dalam argumentasi saya mengapa saya menolak mosi pada hari ini, izinkan saya untuk memperjelas mosi pada hari ini. Yang pertama adalah narasi Galactic Zoo. Narasi Galactic Zoo merupakan narasi yang berisi tentang pembicaraan mengenai alien atau makhluk asing tersebut. Dan juga ini juga didasarkan pada research dari SETI atau Search for Extraterrestrial Intelligence, yang merupakan nama dari kelompok usaha terorganisir untuk mendeteksi kehidupan ekstraterestrial dengan tujuan utama menganalisis sinyal radio, mencari tanda-tanda kecerdasan dari luar angkasa, dan tentunya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu menghasilkan komunikasi yang suatu hari nanti dapat didengar oleh peradaban lain. Jadi secara singkat saya bisa mengatakan bahwa tujuan organisasi ini salah satunya adalah untuk menjadi bekal bagi masa depan dunia atau bumi ini. Dan selanjutnya, sebelum saya masuk ke dalam argumentasi saya, izinkan saya memaparkan ketidaksetujuan saya terhadap tim pemerintah, terhadap pembicara pertama dari tim pemerintah sebelumnya. Yang pertama, pembicara pertama dari tim pemerintah mengatakan bahwa satu-satunya makhluk hidup di alam semesta adalah hanya manusia, akan tetapi tumbuhan dan binatang sekalipun merupakan makhluk hidup. Oleh karena itu, apa yang Anda katakan sebelumnya merupakan salah. Dan selanjutnya, jika dikatakan bahwa tidak ada makhluk hidup lain selain makhluk hidup di bumi, maka saya ingin mengatakan bahwa apakah pembicara pertama dari tim pemerintah memiliki bukti yang jelas, bukti yang nyata mengenai hal tersebut. Oleh karena itu saya bisa menganggap hal ini tidak valid. Dan selanjutnya saya juga ingin mengatakan bahwa tim pertama dari pembicara pertama dari tim pemerintah sebelumnya mengatakan bahwa kita tidak bisa memprediksi reaksi dari makhluk tersebut apabila kita pada akhirnya berkontak langsung dengan makhluk tersebut. Inilah yang akan kita cari melalui penelitian-penelitian ini. Tentunya kita akan mencari hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu sudah saya katakan sebelumnya bahwa ini bisa menjadi bekal bagi masa depan bumi kita. Oleh karena itu kembali lagi saya mengatakan bahwa ini merupakan poin tambahan bagi tim oposisi. Dan selanjutnya adalah pembicara pertama dari tim pemerintah mengatakan bahwa bisa saja investasi yang mencapai 300 juta euro ini gagal, dan mengatakan bahwa lebih baik untuk melakukan investasi dalam pengobatan dan lain-lain. Akan tetapi saya ingin mengatakan satu hal, bahwa ini merupakan investasi jangka panjang. Mengapa seperti itu? Sudah saya katakan berkali-kali bahwa ini merupakan bekal untuk masa depan kita. Bagaimana bumi ini menyiapkan bekal bagi masa depan, bagaimana cara kita menghadapi mereka pada suatu hari nantinya. Tentunya ini akan mempengaruhi bumi kita sendiri, dan tentunya ini menjadi poin tambahan bagi tim oposisi kembali. Dan selanjutnya pembicara pertama dari tim pemerintah juga mengatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk memprioritaskan rakyat meski tidak mendapatkan keuntungan. Seperti yang telah saya katakan, ini merupakan sesuatu yang menguntungkan. Ini merupakan sesuatu yang mungkin tidak terlihat keuntungannya pada masa saat ini, akan tetapi ini merupakan investasi jangka panjang, sehingga ini merupakan proyek jangka panjang yang tentunya akan menghasilkan sesuatu keuntungan di akhir nanti. Dan ini tentunya menjadi poin tambahan kembali untuk tim oposisi, karena Anda mengatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk memprioritaskan rakyat meski tidak mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, saya tetap berpendirian teguh pada pendirian saya bahwa saya tetap menolak mosi pada hari ini. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam argumentasi saya mengapa saya dengan tegas menolak mosi pada hari ini. Yang pertama, adanya bukti bahwa adanya makhluk lain selain makhluk di bumi. Pada tahun 2011, seseorang anggota dari NASA, yaitu Robert Hoover, menemukan adanya fosil serangga dalam sebuah remahan meteorit. Seperti yang kita tahu, meteorit merupakan batu yang berasal dari luar angkasa, sehingga ini merupakan suatu bukti bahwa ada makhluk hidup lain di luar angkasa, di luar bumi ini.
sehingga tentunya ini akan mendukung penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Dan selanjutnya juga ada Jeff Hoffman yang merupakan astronot dari NASA. Dia mengatakan bahwa dia meyakini adanya kehidupan lain di alam semesta. Dia merupakan seseorang yang sudah menjalankan lebih dari 5 misi di antariksa dan memiliki jam terbang, jam kerja yang sangat tinggi. Oleh karena itu kita bisa mempercayai opininya karena pastinya dia yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk luar angkasa pastinya memiliki alasan yang kuat mengapa dia bisa berkata demikian. Dan selanjutnya juga ada Chris Hadfield yang mengatakan, kami pada dasarnya telah membuktikan bahwa setiap bintang memiliki planet. Dan selanjutnya juga ada kita di galaksi ini sudah ada septiliun bintang, dan tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat luas. Bintang kita sangat luas, oleh karena itu kita tentunya organisasi ini membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian terhadap septiliun bintang yang ada ini. Oleh karena itu tentunya kita harus bisa mendukung penelitian kali ini. Dan selanjutnya saya mengatakan bahwa ini merupakan bekal bagi masa depan. Seperti yang dikatakan oleh Vince Zacharie, seorang penggiat sains antariksa di Indonesia, sekaligus pendiri Indonesia Space Science Society atau ISSS, dia mengatakan bahwa sudah ada 6 miliar planet yang berada pada habitable zone di galaksi kita. Oleh karena itu, ini kembali menunjukkan bahwa ada tempat yang memungkinkan untuk makhluk asing ini berada di luar angkasa. Oleh karena itu, ini kembali lagi menegaskan bahwa bisa jadi ada makhluk di luar angkasa. Dan selanjutnya juga ada bukti yang membuktikan bahwa makhluk hidup bisa hidup di tempat yang terlihat seperti tidak mungkin ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satunya adalah Ethiopia. Di Ethiopia ada bakteri yang hidup di danau asam yang tidak memerlukan oksigen dan malah memerlukan logam berat. Dan tentunya ini memunculkan sesuatu hal yang baru dan menjadi bukti bahwa bisa jadi ada makhluk lain di luar angkasa, sehingga ini merupakan hal yang bisa mendukung argumentasi saya kembali. Dan sebagai penutupan saya ingin mengatakan bahwa yang semua orang inginkan saat ini adalah bukti, tapi tanpa kepercayaan apakah kita bisa mencari bukti tersebut. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa saya tetap setuju pada pendirian saya pada hari ini, yaitu saya menolak bahwa Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.